Gimana sih cara bikin produk digital dari nol, bahkan nggak punya pengalaman sama sekali? Ini pertanyaan yang lumayan sering aku dapat lewat itu DM, Japri maupun di grup gitu. Kebanyakan akan start dari ebook. Itu langkah yang oke, tapi sebelum kita jawab gimana caranya, kita kasih sedikit background dulu. Gimana perkembangan produk digital selama 2 tahun terakhir. So, um, ketika dimulainya produk digital rame di threads sekitar 2 tahun terakhir, dulu produk ebook itu laku banget. Lalu ketika AI mulai marak, jualan prom itu laku banget, dan jualan kelas itu laku banget. Karena baru sedikit pemainnya, trustnya masih terjaga. Jadi ketika ada orang yang punya visual yang oke secara marketing di posternya gitu ya, terus ada background pengalaman, itu trustnya udah kebentuk. Tapi berjalan makin ke sini, ketika marketnya sudah semakin merah gitu ya, semakin red ocean, produknya banyak yang itu aja, misalnya produk copywriting, gimana menghasilkan uang dari internet, online cuan dan segala macamnya. Akhirnya market yang spesifik banget di dunia digital marketingnya itu sudah mulai jenuh gitu. Tapi market-market yang di luar itu, yang mengalami fase yang sama kayak mereka, baru masuk ke dunia threads, itu makin seksi. Yang terbaru yang aku dapat adalah salah satu memberku. Dia kemarin, pokoknya kami lakukan satu strategi lah, strategi digital marketing, yang biasanya kami mempromosikan one on one-nya lewat produk ebook yang dia punya. Akhirnya dia sendiri yang dalam tanda kutip good problem ya, mengeluh kayak udah capek aku kayak gini, kayaknya kita bikin bootcamp deh, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari situ eh, aku sadar kalau apa yang selama ini aku analisa itu ternyata valid gitu, karena banyak topik-topik baru yang muncul di threads itu jadi rame. Ada lagi salah satu memberku, ini perlu aku mention, namanya Bang Bimo, dia seorang nurse. Dia bahas tentang ginjal, kan dia ada spesialisasinya ginjal. Itu enak banget tuh. Aku ingat banget momen pertama ngelihat konten dia, timelineku tuh terasa fresh, nggak gitu-gitu aja kayak kenapa kontenmu sepi, kesalahanmu adalah ini, terus kenapa trafficmu naik, segala macam itulah bolak-balik gitu. Ketika ngeliat konten-konten baru itu, ternyata bukan cuma aku yang merasa that's a good sign, tapi ternyata audiens yang lain juga sama. Itulah kenapa masih cenderung konten-konten receh yang jarang dibahas atau yang biasanya ada di dunia offline terbawa ke online itu jadi lebih menarik gitu. Ada noise ya. Lalu sekarang momennya adalah kalau kita ngomongin produk digital, gimana biar kita bisa bersaing dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sudah dianggap suhu atau sudah mengaku suhu gitu. Kalau aku bilang personal branding mappingnya mesti clear dulu. Kemarin kita sudah bahas gimana personal branding sekilas. Teman-teman join ke grup aja untuk nanti dibantu gimana cara ngisinya. Setelah minggu ini selesai, kami akan mulai masuk ke gimana cara pembuatan produk dari nol. Nah, kita bahas dulu sekilas tentang si personal branding mappingnya ini supaya nanti ada dasar gimana cara membuat si produk ya. Simpelnya, kalau teman-teman mau buat produk, lihat ke dalam, bukan lihat keluar. Bukan cuma sekedar lihat apa yang bagus di luar sana, yang semua udah AI yang cuan-cuanan. Tapi lihat apa yang kita punya, aset yang kita punya beberapa tahun lalu, pengalaman yang kita punya, skill, pengalaman hidup ya, bukan cuma semata-mata skill yang berhubungan sama pekerjaan gitu. Tapi apapun yang bermanfaat dalam diri kita itu adalah aset. Nah, aset itu kita hubungkanlah dengan personal branding yang kita punya gitu.
bisa kita, misalnya kalau konteksnya di kekitaan, aku punya background 16 tahun belajar digital marketing dari otodidak sampai akhirnya punya lisensi. Yang dulu nggak yakin itu sebermanfaat itu gitu ya, karena temanku udah jauh banyak lebih jago daripada aku, ternyata market bawahnya nggak ada yang pegang. Dan kebanyakan yang ngajarin market bawah itu market pemula, maksudnya banyak kan yang baru belajar juga, along the way belajar sesuatu terus dia sharing gitu. So aku pikir ya udah, mulai di market ini aja gitu. Nah, kalau udah market ke situ berarti kan otomatis gaya bahasanya perlu bahasa yang santai, mendarat, biar orang yang baru belajar bisa masuk gitu. Akhirnya produk yang kami bikin pun akhirnya bisa dibilang sama dengan produk-produk yang ada sekarang. Misalnya ebook yang terbaru, custom GPT, kelas, bootcamp gitu. Tapi yang membuat berbeda adalah gaya bahasanya, tone of voice-nya, yang aku pakai gaya bahasa aku sehari-hari, aku, kau, gaya bahasa santai, kayak ngobrol gitu ya. Terus produk-produknya juga praktikal, bukan cuma sekedar orang copy paste dari AI terus dijual gitu ya. Tapi ini apa yang kita praktekin, apa yang hasil kita riset itu yang kita jual. Tapi benar-benar kita kasih kualitas lebih daripada produk-produk yang ada saat ini. Salah satu simpelnya di kelasnya kita, kalau orang materi doang misalnya sebulan, kita nggak cuma materi tapi ada review materi plus review kebutuhan mereka. Misalnya kalau lagi belajar copywriting, kita review tulisannya. Lagi belajar landing page, kita review landing page-nya. Kita bantu perbaiki. Kita kasih tools-tools free gitu. Sebenarnya kalau di total, kayak kelas copywriting landing yang sedang dijalanin sekarang, di total harganya bisa 500.000 lebih gitu. Tapi kita cuma jual akhirnya di harga 50%-nya doang. Nah, itu yang coba kita jual. Nah, kalau konteksnya balik ke teman-teman, gimana memulai bikin produk digital? Apapun skill yang teman-teman punya, aku sarankan itu dikumpulin dulu, di list gitu. Misalnya, oh aku dulu adalah karyawan HRD, dulu aku kerja di bank, dulu aku adalah seorang konsultan IT, dulu aku adalah seorang programmer misalnya. Di list aja. Selain itu, apalagi skill yang lain. Oh ternyata aku suka desain, aku lumayan lah bisa desain. Oh ternyata aku bisa edit video. Oh ternyata aku lumayan bisa suka nulis. Aku ternyata jago nulis cerpen. Pokoknya di list semuanya. Semua kalau sudah teman-teman list, dipilih satu yang menurut teman-teman paling teman-teman bisa, paling suka, dan bisa dibikin jadi sebuah produk. Aku sarankan produk pertamanya itu ebook dulu. Karena ebook ini nanti bisa kita turunkan jadi banyak hal. Membuat e-booknya pun nggak semata-mata teman-teman harus menulis dari awal sampai akhir. Kalau kalian bisa kayak gitu, that's good for you gitu ya. Tapi kalau teman-teman cuma bisa bikin poin-poinnya, lalu nanti bekerja sama-sama ya untuk bikin e-booknya, it's okay. Yang penting ada knowledge dan pengalaman kalian di dalamnya. Nah kalau sudah sampai di situ, bikinlah covernya oke. Pakai Canva, nggak usah mikir yang bagus dulu di awal, bikin dulu cover yang oke, bikin daftar isinya, bikin isinya apa gitu, usahakan di bawah 20 halaman. Kalau lebih, pastikan itu benar-benar praktikal, bukan teori. Karena kalau teknis dan kalau teori banget, buku kalian udah cuma akan jadi pembelian pertama, atau kalian bagi-bagi gratis, orang nggak akan berminat ngasih testimoni gitu. Kalau sudah, selanjutnya yang perlu dilakuin adalah bagi produk free kalian itu ke sebanyak mungkin orang. Kalau aku kasih ke memberku minimal 100. Karena persentasenya biasanya 1-10%, berarti 1-10 orang yang akan ngasih testimoni. Nah, testimoni ini yang dipakai jadi masukan untuk memperbaiki produknya, untuk jadi alat marketing juga untuk nextnya. Gitu. Kalau itu sudah, cara mengupgrade-nya tadi sudah dapat ya, testimoninya diambil. Nah, gimana kalau misalnya produk digitalnya udah dibikin bagus, tapi ternyata yang review nggak ada, yang ngasih testimoni nggak ada. Cara kedua, ini sebenarnya bisa dilakuin bareng sama cara yang pertama tadi. Waktu kalian bagi free, kasihlah produknya ke orang yang kalian percaya, meskipun kalian gak kenal. Misalnya bisa kasih ke temen, ke keluarga, terus kalian bisa kasih ke influencer yang kalian tahu dia punya kapasitas di sana, atau orang yang kalian anggap followersnya lebih banyak daripada kalian, kontennya lebih bagus dari kalian, mindsetnya kalian rasa menarik, terus orang-orang yang sudah kalian consider menjadi seorang
mentor online kalian, silakan di chat, di komen, di DM untuk meminta reviewnya. Karena itu yang aku lakuin. Kalau itu sudah, setiap reviewnya mereka bilang dari awal, minta reviewnya. Aku suka nih omongannya Bang Firman nih dari grup CCI. Minta reviewnya keripik pedes gitu. Jadi nggak usah mikir, ya nggak usah dibagus-bagusin gitu. Jelek dibilang jelek, bagus ya dibilang bagus gitu. Tapi balik lagi ke kalian, apakah reviewnya kalian consider untuk dikasih ke publik atau enggak. Aku menerima review produk. Kalau review produknya dari orang yang kenal, itu biasanya aku publish publik. Kalau orang yang meminta pakai jasaku untuk mereview, itu biasanya nggak dipublish kecuali dia mau gitu. Nah, kalian siapapun silahkan. Nah, kalau kalian sudah dapat itu, tadi produk versi 1.0-nya, kalian udah bikin draftnya, kalian bekerja sama AI bikinnya, dibagi-bagi free, terus kalian sudah dapat testimoni, dari situ bikin versi 2-nya, diperbaiki, dan di info, dibikin postingan, kasih tahu kalian sedang minta testimoni, kasih tahu behind the scene-nya, kalian sedang mengerjakan e-booknya, kalian kasih behind the scene-nya ketika kalian sedang upgrade si e-booknya gitu. Kalau sudah, barulah kalian mulai jual. Nah, di tahap ini yang mau aku sering tekankan adalah please jangan jual murah skillmu gitu. Produk yang sudah kalian dapat, pengalaman yang sudah kalian punya, skill yang kalian punya bertahun-tahun, masa cuma dijual dalam bentuk satu produk harganya kurang dari 10.000, belasan ribu gitu. Buat teman-teman yang sudah terlanjur melakukan itu dan laku keras, good for you sekali lagi. Tapi buat kita yang baru mulai, gak mungkin lagi kita main di segmen itu, apalagi kalau produk yang kita bikin masih sama kayak orang lain. Misalnya kita bikin tentang copywriting, orang lain sudah punya. Kalau misalnya kalian lulus S2 di UGM, kalian ngasih tahu caranya, kan lulus S2 itu mahal. Ya jual aja ratusan ribu gitu. Orang yang pengen lulus S2 sudah punya budget untuk pengen lulus S2. Even though dia dapat beasiswa, dia akan willing untuk membeli sebuah produk yang harganya ratusan ribu. Menyesuaikan ke target audience itu benar, tapi memfilter juga orang-orang yang memang beneran niat mengambil produknya kalian. Better laku satu harganya 100 ribu dalam 10 hari, daripada kalian ngejar 10 orang dalam waktu 10 hari gitu. Jadi kalau laku di hari pertama aman, tapi kalaupun laku di hari terakhir juga kan nggak apa-apa. Toh sudah menutupi target revenue-nya kalian gitu. So aku sarankan dari awal, bikin produk yang berkualitas dan jual juga dengan berkualitas. Karena bukan jualan ebook, tapi jualan knowledge, pengalaman kalian bertahun-tahun yang diambil intisarinya menjadi sebuah produk gitu. Tapi kan ebook biasa, buku-buku kan cuma dijual 30.000, 20.000 gitu. Konteksnya karena mereka main banyak gitu, mereka main quantity. Kalau kita beneran main quality, kita kan belum bisa memetakan buku kita akan laku 1000 kali gitu. Kalau dalam konteks ini, kalaupun laku sekali-sekali, tapi minimal sudah memenuhi kebutuhannya teman-teman. Kan kita niatnya mau hidup dari karya gitu. Jadi ini mesti jalan bareng. Orang lain bisa punya pendapat, jual receh biar banyak yang beli, itu perspektif mereka. Tapi dari pengalamanku melihat market saat ini, itulah cara yang terbaik. Nah, kalian ketika sudah upgrade, kan tadi bikin produknya udah aku ceritain tuh. Nah, si ebook ini bisa kalian bikin menjadi banyak hal sebenarnya. Satu, bisa jadi kelas. Jadi materi ebooknya bisa kalian bikin jadi PPT, kalian bisa buka kelas, ajarin itu. Materi ebooknya bisa kalian bikin jadi custom GPT, jadi knowledge di dalam custom GPT kalian, bisa jual lagi. Nah, tinggal kalian pilih tuh, versi ebook atau versi custom GPT-nya, mana yang mau dibikin lebih mahal. Kalau aku kan bikin lebih mahal custom GPT, karena lebih interaktif misalnya. Itu bisa dipilih. Lalu, itu pun bisa jadi alat branding kalian. Sedikit-sedikit isinya kalian bisa spill, kayak video ini. Kalian bikin jadi bentuk video YouTube gitu. Supaya kalau kalian nanti punya membership, orang yang bertanya hal itu aja, kalian tinggal nonton deh video ini, kayak gitu. Jadi kalian gak perlu berulang-ulang capek dalam hal yang itu aja. Kalian juga punya kesempatan untuk upgrade knowledge gitu.
Itu yang bisa aku bilang soal tadi membuat produknya dan mengupgrade-nya. Nah, next-nya adalah kalau teman-teman mau mengupgrade produknya, oh iya, aku lupa satu hal di awal. Kalau teman-teman bisa buat produk langsung untuk orang lain dan itu berdasarkan pengalaman kalian, that's good. Tapi another levelnya adalah kalau kalian belum bisa menemukan problem untuk orang lain, bikinlah produk untuk menjawab problemnya kalian. Bisa dalam konteks kami di Kekitan 3 bulan lalu pengen punya satu tools yang membantu kami untuk menulis setiap hari, karena kami targetnya posting brutal 24 kali sehari, dalam tiap jam ada konten gitu. Akhirnya kita bikin custom GPT, pasarin, tiruin, tulisin. Itu yang jadi tools kita untuk menulis dalam berbagai kategori konten dan berbagai jam. Akhirnya once itu sudah berhasil, kami upgrade setiap waktu, kami jual kayak gitu. Nah, itu bisa dua opsi tuh. Balik lagi ke teman-teman, banyak yang akhirnya ngobrol sama aku tuh berusaha menjawab pertanyaan orang lain, masalah orang lain, tapi sebenarnya dia punya problem yang kalau itu menjawab masalahnya, sebenarnya di saat bersamaan juga menjawab masalahnya orang lain gitu. So itu caranya yang bisa aku jelaskan secara simpel teman-teman, gimana meng-create produknya dari nol dan mengupgrade-nya along the way. Mengupgrade-nya ini nggak ada batasannya. Setiap kalian rasa ada teknologi baru, knowledge baru, insight baru yang kalian dapatin, input ke dalamnya supaya dia tetap up to date. Itu yang bisa aku share dulu ke teman-teman sebagai pembuka untuk minggu depan. Kita akan mulai bahas gimana bikin produk dari nol. Buat teman-teman yang belum menyelesaikan personal brandingnya, selesaikan dulu, karena kalau kalian lompatin, ujungnya pondasi kalian gak kuat, nanti kalian harus ngurang lagi, bikin produk lagi dari nol gitu. Thank you teman-teman, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Tolong mention di bawah apa aja produk yang sudah kalian bikin, terus kira-kira gimana progres sejauh ini biar kita bisa diskusi. Nanti aku bisa bantu review juga. Thank you.